Oh bisa. Baiklah kali sebentar. Ini udah yang paling kecil sih. Kita mulai dengan acara kurangnya adalah manusia yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abdullah Syukur kepada beliau kami persilahkan. Aku matiin gini aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa di situ? Kemarin sampai 11. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqida bi qalbi wa ubayyina li ghairi anna sayyidina Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa rasuluh ila kafatil khalqi shadiqun fi kulli ma akhbaru bihi yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu. Dan adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu biqalbi, bahwa kita wajib mengetahui dan mengetikadkan dengan hati dan menjelaskan kepada yang lain bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan Rasul Allah untuk semua makhluk. Shadiqun fi kulli ma akhbara, yang benar dari semua apa yang disampaikan bihi darinya. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu, dan wajib bagi semua makhluk membenarkan dan mengikutinya. Wa yahrumu alaihim taqdibuhu wa mukhalafatuhu, dan haram hukumnya mendustakannya dan menyalahinya. Kemarin kan asyhadu an la ilaha illallah Bu ya. Haram mendustakannya dan menyalahinya. Paman kazzabahu fahuwa zalim, barang siapa yang mendustakannya maka ia zalim, kafir juga kafir. Wa man khalafahu fahuwa as, dan barang siapa yang menyalahinya maka as itu berdosa, khosir juga merugi. Wafaqanallahu likamali mutaba'atihi, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa mengikutinya.
Warzuqna kamala at-tamasak bisunnati, dan semoga Allah memberikan rizki dengan kesempurnaan kita mengikuti kepada sunnahnya. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wajib mengitikadkan dengan hati. Ya, dan kita juga wajib menyampaikan kepada yang lain, yakni anak, istri, tetangga, teman, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Abdullah itu apa, Bu? Hamba Allah. Hamba Allah. Bin Abdullah, putra lanange Abdullah. Juga sebagai Rasul Allah kepada seluruh makhluk. Karena Nabi itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang disampaikan Rasul semuanya benar. Dan kita wajib membenarkannya dan mengikutinya. Haram hukumnya menyalahi. Apa yang disampaikan Rasulullah tentang hukum agama, tentang ibadah dan yang lain-lainnya. Maka ada qaulun, ada ucapan, af'alun, perbuatan, takrir, ada ketetapan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luconnya Rasul itu benar, beda sama luconnya kita, memang luconan. Luconan. Satu saat kan yang diulang-ulang nih cerita nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya masuk surga enggak? Enggak, kata Nabi. Ya, nangis kan nenek. Pulang ketemulah sahabat Nabi di jalan. Kata Nabi begini, coba tanya lagi kepada Rasulullah. Setelah ditanya lagi ternyata di surga nanti enggak ada nenek. Itu. Semoga itu semua. Iya. Jadi Rasulullah tuh lucunya aja benar. Bahkan perkataannya Rasul itu singkat, padat, jelas. Suatu saat pendosa datang kepada Nabi ingin tobat agar diajarkan sholat dan lain-lain. Apa kata Nabi? Cuma satu kata, jangan dusta. Titik. Akhirnya kata orang ini, oh enak ya kan? Tobat tuh jangan dusta doang. Kirain suruh sholat, suruh apa gitu ya. Maka dia kembalilah ke rumahnya. Beberapa waktu ada kesempatan nyolong karena rumah penghuninya nggak ada. Mau masuk, dia mikir, ingat pesan Nabi, jangan dusta. Nyolong lagi nggak? Kalau ketemu Nabi ditanya nyolong lagi nggak? Akhirnya dia nggak nyolong. Dan terus perbuatan dosa yang lainnya akhirnya tidak jadi. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi, kalau ingin tobat yang benar jangan bohong. Jangan bohong lagi. Ya Bu ya. Itu Rasulullah itu seperti itu. Satu saat Nabi juga pernah makan kurma sama Sayyidina Ali. Kemudian biji kurma yang Nabi apa yang Sayyidina Ali, pokoknya di Sayyidina Ali itu bijinya masih banyak, bekasnya maksudnya. Sementara Rasulullah tidak ada. Maka wah, katanya Ali, banyak banget dimakan kurmanya. Kata Ali, ya Rasulullah yang paling banyak sampai biji-bijinya nggak ada. Itu lucon. Sifat a'radul basariyahnya Nabi juga ada. Sifat kemanusiaan Rasul juga punya. Cuma dijaga dari kerusakan.
kerusakan yang umumnya seperti pada umat manusia. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan itu ya Rasulullah buang hajat, buang air kecil, tidur, istirahat. Itu kan a'radul basariyah. Sifat-sifat yang umum ada pada manusia. Cuma tadi kan Rasulullah pada sifat a'radul basariyahnya pun masih dipelihara dari keburukan-keburukan yang umumnya manusia lakukan. Rasulullah buang air kecil selalu membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Kalau orang kita mah sekarang asal aja gitu ya. Rasulullah juga melarang jangan buang air kecil di lubang-lubang, karena di lubang itu ada makhluk hidup. Jangan buang air kecil misalnya di jalan-jalan yang dilalui oleh orang atau tumbuhan yang diambil manfaatnya oleh manusia. Nah, ini ucapan-ucapan Nabi benar ini kan. Dan maslahat. Dan dikaji oleh orang-orang pintar sekarang ini, kemaslahatannya jauh lebih besar. Ada konteks dengan kesehatan. Nabi waktu orang Badui mau kencing di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi waktu itu kan jangan lihat kayak sekarang loh. Jadi kan tanah waktu itu, atapnya juga dari pelepah kurma gitu ya. Aja kencing di situ. Datang Sayyidina Umar, mau dibacok Mas Sayyidina Umar. Goblok lu, kencing di masjid, kira-kira gitulah ya. Mau ditampar, dilarang oleh Nabi, jangan, habiskan dulu dia kencingnya. Nah, ternyata menurut ilmu kesehatan, kalau ditahan itu jadi penyakit. Jadi apa yang disabdakan Nabi selalu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Maka kita wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pikul lima ahbaroh, apalagi masalah kewajiban pokok sholat, puasa dan lain-lainnya. Dan haram mendustakannya. Dan haram mendustakannya. Semoga Allah memberikan taufik untuk kesempurnaan mengikutinya. Dan semoga Allah memberikan rezeki agar kita bisa berpegang kepada sunnahnya. Dan semoga Allah juga mampu menghidupkan kita ahkam pada hukum-hukum syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada sunnah, ada sunat ya Bu ya. Kalau di fikih itu kan sunat, ada lagi sunnah. Kalau sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa. Kalau sunnah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau takrir Nabi ya. Atau takrir Nabi. Ucapan apa yang tadi lah ya. Perbuatan ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketetapan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Tapi tidak semuanya itu harus kita ikuti. Misalnya contohnya yang bersifat budaya. Pakai baju Rasulullah itu gamis, pakai sorban warnanya hijau, itu tidak mesti. Walaupun itu kalau pakai itu bagus. Kayak model saya kan buat penghias aja saya. Karena pulang umroh dapat sorban baru pakai. Iya. Jadi ada riaknya kita. Dia ngaku. Ya ngaku lah. Baru baju ya. Kalau baju udah lama. Nah itu Rasulullah Ibu ya. Tidak mesti. Kemudian dengan baju itu menampakkan keislaman, ya enggak juga. Kan ada salah di sebagian mah dengan gamis putih segala macam lah menampakkan apa namanya? Keislaman atau kesolehannya. Nah kalau itu dijadikan patokan, bagaimana dengan tukang onta di Mekah yang sama pakainya itu?
Bagaimana dengan calo-calo di Jeddah di stasiun bis? Kan pakaiannya itu juga. Jadi ini nggak mesti. Jadi kalau kita pakai baju koko tuh budaya Cina, biasa, yang penting menutup aurat. Kalau kita pakai baju batik, ya sah, itulah baju batik model Indonesia. Dipakai sholat nggak? Sah, nggak mesti pakai gamis. Lalu bagaimana polisi yang lagi tugas di jalan dor-dohor, sholat pakai baju polisi, sah nggak? Ya boleh. Hansip lagi jaga di kawinan ibu-ibu, dor sholat, mau sholat pakai seragam hansip, boleh nggak? Boleh. Jadi hal-hal yang ini tidak mesti seperti Nabi. Jenggot, ya ada hadis menyatakan ketika jenggot memanjang kemudian dirawat, maka itu mendapatkan pahala. Tapi bukan pokok, karena kalau pokok model saya yang gak berjenggot dosa dong. Ya Bu ya. Jadi banyak salah kaprah sekarang, harus jenggot mesti enggak. Lah penyanyi barat aja yang sekarang jenggotan. Penyanyi kafir itu kan jenggotan. Anak muda sekarang jenggotan. Tapi tidak menyalahkan sama yang jenggot kalau rapi. Tapi kalau jenggotnya ya kambing cuma 12 biji, itu diikat karet lagi itu. Kan ada yang gitu sekarang. Ya enggak begitu ajaran Nabi. Pelihara jenggot, rapikan, rapi. Gitu. Yang tidak berjenggot gimana? Ya enggak apa-apa. Enggak berdosa, cuma yang berjenggot dapat pahala. Karena sunnah itu tidak hanya jenggot. Tahajud juga sunnah, duha juga sunnah. Mungkin dia tidak jenggot, lebih rajin duhanya mungkin. Ya dia jenggotan, mungkin duhanya kurang. Jadi yang begitu ini jangan jangan diperdebatkan. Kayak celana ngatung sampai mata kaki, ya celana ngatung di atas mata kaki, itulah sunnah Nabi. Dan terhindar dari kesombongan, karena orang yang melebarkan celananya sampai menutup mata kaki itu akan ke neraka, sebabnya karena sombong. Jadi yang digarisbawahi apanya? Sombongnya. Jadi kalau ngatung di atas mata kaki paling sunnah, menyepelekan yang lain, maka justru itu haram. Dengan menyepelekannya sama yang tidak ngatung umpama itu. Jadi titik poinnya mana Bu? Sombong. Kalau gitu semua kesombongan haram. Tidak hanya celana ngatung, tidak ngatung. Nah yang begini-begini agak ribet di zaman sekarang ini. Karena ada orang yang memaksakan kudu kitu, cek orang sunnah. Kudu kieu nu ieu nu Islam tuh nu kieu. Islam tuh kayak begini. Lalu yang lain enggak Islam, ya Islam. Ya, jadi banyak pemahaman-pemahaman yang memaksakan kepada titik-titik tertentu. Tapi kalau yang pokok mah semua sama, duhur 4, kata Nabi duhur 4 ya, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kalau dalam perjalanan boleh jamak takdim atau juga jamak takdim qashar. Itu sudah ada aturan mainnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menghidupkan sunnah di zaman ini akan jauh lebih besar pahalanya. Mengapa? Karena dalam hiruk pikuk kehidupan sekarang ini, di mana kehidupan sudah hedonisme itu apa? Hubud dunia, cinta dunia. Yang jadi ukuran tuh materi, yang jadi ukuran itu harta, yang jadi ukuran itu jabatan, yang jadi ukuran itu Habib. Ya. Benar, Rasulullah pernah bersabda, "Lau anna Fatimah tabna binta Muhammad sarokot lakototu." Andaikan Fatimah binti Muhammad nyolong, maka yang memotong tangannya bukan orang lain, aku, kata Nabi.
Jadi walaupun itu anak Rasul, nyolong, aku yang potong. Nggak ada keistimewaan. Ya Bu ya. Anak Habib nih, bahkan ada yang ngomong tuh di YouTube. Habib melakukan kejahatan, zina, tetap akan ke surga. Gua gaplok kalau ketemu. Enaknya Habib ngomong gitu. Emang ada videonya, tapi tidak semua Habib. Enggak. Ya. Tidaklah Bu. Kan sekarang lagi rame ini masalah itu. Saya sih tetap hormat sama Habib, sama Sayyid, sama ulama, sama kiai. Hormat tuh karena akhlaknya dan takwanya. Larasnya leres. Jadi karena akhlaknya, karena takwanya, itu yang menjadi ukuran. Jadi terlepaslah dari polemik itu, saya mah kagak ngerti. Nah itu Bu, jadi nggak ada keistimewaan. Keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasulullah. Itu keistimewaannya umat Rasul. Siapapun dia, mau hansip kek, mau jenderal kek, mau habib kek, mau ustad kek, ibu-ibu kek, bapak-bapak kek, siapapun kek. Yang penting takwanya. Yang penting takwanya, itu yang menjadi ukuran. Maka ketika jam mendominasinya hedonistik, di mana manusia sangat-sangat cinta kepada dunia, kemudian takut kepada akhirat, maka itulah penyakit hati. Penyakit hati. Lama-lama hatinya jadi kental. Kental itu apa? Keras. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah itu karena kekafirannya, karena kekufurannya, karena dosanya. Jadi kalau tidak dibersihkan, makin ngagumpel. Kalau sudah ngagumpel hidung kereng, susah mensucikannya. Tetapi ada obat yang paling mujarab mensucikan hati itu adalah dengan la ilaha illallah. Ikhlas, menghindari dari buruk sangka, selalu positive thinking. Nah itu lama-lama insya Allah hatinya akan lurus lagi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka tadi ada wafaqna warzuqna kamala at-tamasuk al-i'tisam bi sunnatihi. Maka kita mohon taufik sama Allah dan rizki kesempurnaan memegang sunnah Nabi. Karena rizki itu anugerah juga rizki, Bu rahmat juga rizki. Saya bawa korma, rizki. Ibu-ibu makan korma, rizki. Yang gak kebagian korma, Gak dapat rezeki. masih ada rizki yang lain, sabar. Nah, itu sabar tuh rizki paling mantap. Betul, tega amat ya, saya nggak kebagian. Kamu nggak akan ngomong gitu. Jadi sabar, syukur juga rizki. Jadi rizki bukan hanya bersifat materi, tapi yang immateri juga. Itu adalah rizki. Tarikan napas, keluar napas, jantung berdetak, langkah kaki kita, duduk kita kayak sekarang ini adalah rizki yang bersangkut paut dengan iman. Nah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung hari ini, waktu kita, umur kita manfaat sekali. Amin. Ya. Dan inilah taufik Allah, inilah anugerah Allah, inilah hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, lanjutin.
Wa hasyarana jumratihi wa walidina wa auladana. Semoga Allah mengumpulkan kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya semualah, ya, agar kita bersama kaum muslimin, bersama orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salih, maksudnya Bu ya. Karena dikumpulkan dengan mereka itu adalah sebuah anugerah juga, sebuah kenikmatan. Sehingga kalau di putaran tawaf 7 itu ada Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis solihin. Doa tawaf di putaran 7. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami dan sertakan kami dengan orang-orang yang soleh, yang disebut oleh Allah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, yakni golongan para nabi, golongan orang-orang yang jujur, golongan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Itu isinya an'amta. Siratal ladzina an'amta. Nah, isinya an'amta ada 4: para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, jadi kita ada di antara keempat, ya syukur di keempatnya. Ya dikumpulkan para nabi, ya jujur, ya syahid, ya bersama orang-orang yang soleh. Karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan, membawa nilai kebaikan. Dengan siapa gaul? Bu Haji Prayitna. Contoh. Oh, baca mah tiap komisan ngaji ya. Temannya baik kan gitu. Berarti membawa kebaikan. Temannya sama siapa? Itu masih genarwo. Kalau dagang gitu. Masyarakat ngomongin orang mau, oh temannya tukang fitnah ya. Gitu kan. Jadi kalau benar-benar orang yang soleh, insya Allah ke bawah berkah. Maka dalam salah satu pepatah para ulama kita, cintailah orang-orang yang soleh, mahabbahlah kepada orang-orang yang soleh. Cintanya itu bukan karena namanya soleh, bukan. Kelakuannya soleh, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, gitu. Penting. Untuk kekuatan apa? Kekuatan hati, kebenaran dalam hidup, ya. Ucapan, tingkah laku, perbuatan. Karena orang itu akan disertakan nanti di akhirat dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama Nabi, maka akan bersama Nabi. Kalau kita cinta sama pemain sinetron, lupa sholat, maka itulah ikutan kita. Kalau kita suka sama yang digandrungi oleh kita, lupa kepada Nabi Muhammad, maka bahkan sama itu. Jadi orang itu akan disertakan dengan orang yang dicintainya. Maka kita cintailah Allah dan cintailah Rasul. 3 perkara yang insya Allah menyebabkan manisnya iman. Pertama, cintailah Allah melebihi dari yang lainnya. Cintailah Allah melebihi dari yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Dunia mungkin ya, harta. Kedua, cintailah apa Bu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah. Maka ketika Siti Aisyah ditanya oleh teman-temannya, apa sih bukti cinta sama Allah? Ya taat kepada Allah. Apa sih bukti cinta kepada Rasulullah? Ya perbanyaklah salawat kepada Nabi.
yang dipahami oleh kita, oleh orang-orang kita, ya, sederhana saja. Ya perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mau didangdingkan, mau dikir, silahkan. Ya. Nah sekarang nih bagi yang nggak suka itu nggak ada dari nabinya yang begitu-begitu. Yang dari nabi mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina pun nggak dipakai. Nggak apa-apa. Lah kita mah Allahumma sholli ala Sayyidina, baik di luar sholat, baik di dalam sholat. Tutup telinga dari yang suka ngomel-ngomel. Biarin aja. Karena dia juga sholawat, kita juga sholawat. Dua-duanya benar. Yang salah yang berantem. Nggak usah diperdebatkan lagi lah. Kemudian ada redaksi sholat di luar itu, masa sih nggak boleh ngagungkan Nabi, kan gitu aja. Ini penutup ya Bu. Jadi makna syahadat selesai. Masa sih nggak boleh mengagungkan Nabi, kan gitu aja gitu. Yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Iriani memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dah, Joko Widodo aja disuruh berdiri gitu. Ya Bu ya. Pak Camat yang terhormat Bapak Rahmat Syukur, Camat Kecamatan Garut Kota. Silakan duduk. Tuh. Sok atuh duduk Pak Camat, moal gitu ke Pak Camat Mas. Mangga calik. Itu camat loh. Apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pawaladathu sallallahu alaihi wasallam. Di berjanji ada kalimat itu, maka lahirlah kanjeng Nabi ke alam dunya. Ulama kita nyuruh berdiri. Ya Nabi salam, itu berjanji Bu. Kata orang musyrik. Musyriknya di mana? Apa kita mentuhankan Nabi? Enggak. Kita mengagungkan Nabi. Nabi lahir ke dunia sebagai rahmat untuk semesta alam. Kita berdiri itu mengagungkan, memuliakan Rasulullah dari sejak kelahirannya sampai sekarang. Di mana musyriknya? Justru itu akhlak mulia. Kan nabinya udah nggak ada. Ya nabi kan memang nggak ada, tapi nabi hidup sepanjang hayat. Orang baca sholawat tiap sholat. Belum yang malam Jumat. Belum yang wirid khusus. Sedunia setiap hari. Gak ada yang paling banyak disebut namanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalahnya bukan mendewakan. Gak ada mendewakan. Kemudian kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya. Barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut kemudian dia tidak bersalawat, maka pongek irungnya. Pongek irungna, pongek hidungnya. Itu jelek maksudnya. Nggak apa-apa sih, nggak salawat juga. Cuma termasuk hal yang buruk. Ini Nabi loh yang disebut, gitu maksudnya. Nah maka memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi untuk kita sepanjang hayat, tidak hanya di bulan Maulid yang sebentar lagi. Sudah Maulid apa Bu? Udah bulan Maulid apa? Rajab. Habis Rajab? Sa'ban. Habis Sa'ban? Jadi berapa lagi puasa? Berapa bulan? Kayaknya baru kemarin. Kan sekarang Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Kan 4-5 bulan lagi puasa. Rasanya baru kemarin. Sekarang bulan apa? Agustus. Habis Agustus? September. Habis September? Habis Oktober? Habis November? Kan Januari sebentar lagi tuh. Kayaknya baru kemarin. Nah, begitu nikmatnya hidup. Kalau kita diiringi dengan mengagungkan Nabi, insya Allah berkah. Nanti sholat ya sholat, kita lah puasa ya puasa.
dengan berupaya sebaik mungkin gitu ya Bu ya. Tapi kata para ulama, orang yang cinta kepada Nabi itu akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu. Ada kekurangan di sholat, semoga diampuni. Ada kekurangan di puasa, semoga diampuni. Ditutup oleh keagungan sholawatnya Rasulullah SAW. Maka itulah yang akan dibela Nabi kelak. Ya, Nabi akan membela umatnya yang dekat sama Nabi. Yang dekat sama Nabi itu bukan mereka yang pernah hidup bersama Rasulullah, bukan. Jauh, bahkan Rasulullah sedang nggak ada, tapi dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu pernah, siapa yang pernah aku sakiti? Tiba-tiba sahabat, saya ya Rasulullah. Oleh karena itu campuklah saya, kata Nabi. Siap, kata sahabat. Maka dibukalah baju Nabi. Pas dibuka baju Nabi, bukan mencambuk, Bu. Orang Sunda mah digabruk, digalentoran. Karena begitu cintanya kepada Nabi. Mana mungkin aku ya Rasulullah mencambuk tubuh yang mulia, kata sahabat ini. Luar biasa itu. Nah, itulah kecintaan sahabat di zaman Rasulullah masih ada. Nah, kita akan lebih hebat kecintaan kita, cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi. Nabinya udah nggak ada. Imannya tuh tentunya lebih hebat. Kan kita nggak pernah lihat Nabi tapi beriman. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita umur, rezeki, ya, dan semua hajat kita dikabul. Dan mohon doa untuk Pak Haji Zulkarnain, orang baik, orang banyak sedekahnya, baik secara pribadi atau sosial, saya rasakan banget, ya. Semoga di alam kuburnya dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur. Juga buat semua yang sudah wafat termasuk almarhum Kiai Haji Abdul Wahid, Pak Daroji, Pandai, banyak semuanya lah, termasuk Dr. Randa Haja Ida Subli, itu sangat tidak bisa dilupakan. 18 November 2023 berangkat umroh, pulang umroh ya. Begitulah kehidupan. Allahumma ighfirhum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitin wa saghirina wa kabirina. Allahumma ij'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum qabrahum hufratan min hufratin nirad. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-kubur in ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuka salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kopinya. Kopinya saya di belakang ya. Punten, Mama.